banyak lagi. Mau masuk. Marketingnya kok ngeri. Mungkin. Untuk Pak Agus yang nonton, hire saya. Oke, gitu aja lah paling mungkin Pak ya. Saya ini kan latar belakang dari ilmu hukum Pak Robert. Karena saya S1-nya hukum. S1-nya hukum ya? Di Universitas Islam Bandung. Angkatan 2011. Pertanyaan saya adalah, jika saya ingin mengajar di sekolah SMA itu ada persyaratannya seperti apa Pak Robert? Saya juga pengen mengajar gitu, tapi bukan statusnya bukan yang guru yang 9 to 5 misalnya, atau dari pagi sampai sore tiap hari enggak, misalnya kayak cuma seminggu sekali atau enggak. Untuk bisa mengajar itu ada persyaratan apa Pak Robert? Kayak kewarganegaraan kan bisa itu sebenarnya. Bisa, kan masuk ada, PKN ya? Ada PKN ya? Benar. Masih ingat dulu di SMA saya itu dia lulusnya hukum. Hukum ya? Dia ngajar kewarganegaraan karena nilai-nilai Pancasila. Betul, nah itu nyambung gitu, bisa. Ya masih relate lah ya. Relate. Memang soalnya di pemerintahan ini kalau mau jadi guru itu dia harus linier, memang harus linier. Kalau misalnya saya ingin memasukkan nilai-nilai filsafat, karena gini, saya dulu mata kuliah ada namanya filsafat hukum itu semester 5 kalau salah. Kebetulan guru besar saya itu dia doktor lulusan dari UGM. Nah, begitu saya belajar kan filsafat ini juga bagus banget, terutama untuk konsep berpikirnya. Betul. Kita, karena betul. Salah satu filsafat itu juga membicarakan tentang pikiran. Jadi karena dari apa yang kita pikirin itu akan berbuah suatu aplikasi dalam tindakan kita, mengaplikasikan. Nah, berarti kan ketika ada satu pelajaran yang khusus untuk berpikir, secara tidak langsung untuk tindakan kita sehari-hari itu akan terorganisir. Seperti itu. Contoh misalnya kayak filsafat itu kan terdiri dari mata disiplin ilmu, kayak ada logika, terus ada estetika, baru ada etika. Itu filsafat. Tapi kan itu kan materinya cukup berat kalau misalnya di tingkat SMA itu berat kalau banget. mahasiswa oke. Tapi saya pernah tanya, kenapa enggak dari nilai-nilai filsafat ini dijelin dari sekolah SD kah, SMP, SMA? Dan beliau menjawab tuh harusnya bisa nilai-nilainya. Contoh misalnya kayak saya masih ingat itu ketika dia bilang, ketika misalnya kayak kenapa sih kita harus attitude kita itu harus bagus. Fokusnya itu ke situ. Kenapa sih attitude kita harus bagus? Maksudnya sebenarnya itu ada di nilai mungkin PKN atau gimana, mungkin aku nggak tahu, mungkin tapi nggak seberapa dalamnya mungkin itu. Tapi ini benar-benar yang fokus yang dalam ketika siswa itu diajarin yang sedikit kritis, apakah gimana responnya. Tapi kalau aku rasa sih pendidikan kita kayak kurikulum itu juga mengaturnya juga akan menyesuaikan kemampuan siswa kita gitu. Karena menurut aku sebagai pelajar yang pernah 6 tahun, 3 tahun, itu terlalu banyak yang mata pelajaran yang enggak suka Pak gitu. Contohnya kayak benar. yang enggak suka kayak matematik kayak gitu-gitu. Iya. Dan juga akhirnya karena ketidaksukaan ini akhirnya merembet yang lain-lain. Iya. Akhirnya saya kayak enggak suka ini gini karena tidak ada yang menginjek saya bahwa harus suka itu. Benar. Nah, kenapa saya selalu bertanya ke guru-guru, bisa nggak sih kalau saya maksudnya bisa ngajar tapi dengan nilai-nilai yang filsafat yang tentunya yang pasti yang tidak bertentangan dengan asas-asas kaidah hukum kita lah, yang pasti kan materi bagus gitu. Seperti itu Pak Robert. Iya. Betul ya saya. Mantap. Tapi sih nggak apa-apa, itu wajar ya, karena idealis berpikir orang tuh masing-masing, terus dia punya visi misi apa itu hak itu ya, hak kebebasan berpikir juga. Namun ya beginilah sistem pendidikan kita gitu. Kita maunya contoh nih Mas Alam ini punya ide seperti itu, mau nanamkan moral, etika, hukum gitu. Semenjak tingkatan SMA itu bagus banget gitu loh sebenarnya. Itu PR-nya kita. Kenapa saja begitu? Karena
oke lah disebut karena efek pandemi gitu ya. Ya. Anak-anak jarang ketemu terus dia ketemu guru gitu, cuek, Iya. ya kan, cuek gitu. Nah, memang gimana ya, anak-anak sekarang tuh perlu dijejali yang namanya lebih banyak ya, masalah moral, etika, dan tata cara kehidupan dia di sosial. Betul. Gitu. Baik itu sosial di kehidupan, maksudnya hari-hari maupun media sosial itu juga penting ya, itu punya role sendiri gitu loh. Nah, untuk itulah sebenarnya pemerintah ini punya baru aja launching. Betul. Terus Ini kemarin membahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini lebih menekankan kepada kompetensi siswa-siswi ya gitu. Dan itu akan diterapkan di tahun ajaran baru. Itu menurut saya keren banget gitu. Karena selama ini anak-anak sekolah identik, wah aku pengen jadi IPA gitu. Dengan menjadi anak IPA maka akan dimudahkan mau daftar apa gitu ya, setelah lulus dia mau jadi perangkat negara apapun ya, TNI, polisi ya, terus ya betul. apa kuliahnya apa segala macam gitu. Cuman ya itu tadi sekarang zamannya berkembang gitu, dari pekerjaan yang dulu tidak ada jadi ada YouTuber apa segala macam kan gitu. Ya. Nah, maksud dari kurikulum merdeka ini mengedepankan anak-anak untuk lebih kreatif, maksudnya bisa menghadapi hidup ke depan setelah dia lulus dengan kreatif gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak nih bekalnya. Sekarang ini kan banyak ya, maksudnya di bidang multimedia itu banyak banget. Nge-podcast, orang lagi banyak nih kayak kita yang kita lakukan sekarang. Iya. Terus berikutnya adalah olahraga e-sport ya. Bayangkan dari main e-sport, megang handphone ya, main kompetisi bisa dapat hadiah gitu. Itu kan udah ada tuh eranya kita lah ya kan, berapa tahun yang lalu. Apaan ini? Ternyata bisa menjadi sebuah metode untuk bertahan hidup, cari duit maksudnya. Ya kan gitu. Jadi terus kayak menjadi seorang YouTuber. Sekarang siapa anak-anak yang kalau kita ketemu, iya betul. Dok, besok besar mau jadi apa? YouTuber. Nah, rata-rata kan gitu. Padahal profesi seperti itu kan di masa lampau enggak ada. Bener enggak? Nah, makanya itu dengan adanya pemerintah mengeluarkan itu tadi ya kurikulum baru yang akan diterapkan di ajaran baru nanti di periode 2022-2023 itu namanya kurikulum merdeka, lebih mengedepankan kepada kompetensi. Karena pada dasarnya anak-anak sekarang dia suka ini contoh nih, dia mau belajar gitu. Saya sering lihat anak-anak itu sebelum pelajaran dimulai dulu kita buka buku ya kan. Anak sekarang tuh lihat tutorial di YouTube. Jadi mau belajar apa dia lihat tutorial di YouTube. Ada. Nah, maksud saya sekarang tuh bergeser gitu. Anak-anak lebih seneng dia cari ke internet, ya kan, melalui digital. Jadi anak-anak itu kayak lebih seneng dia ngaksesnya ke sana. Nah, makanya sebenarnya itu juga harus diimbangi apa? Ya kompetensi gurunya. Gimana nih cara kita ngajar supaya disenengi kayak gitu, bener nggak? Kayak tutorial yang anak-anak tonton. Ya, salah satu tujuan podcast ini kan salah satu bahwa mendukung. Bener ya. Jadi mengajar secara virtual ya kan. Karena memang yang di YouTube memang yang dikhawatirin kan dia referensinya dari mana ketika dia mengajarkan satu edukasi atau suatu informasi. Yang kita khawatirkan kadang kan referensinya jelas nggak. Kalau misalnya literasi dari buku kan jelas referensinya. Iya betul. Not-notnya dari mana ini, dari kutipan siapa. Iya benar. Dengan adanya podcast ini, kalau kurasa sih akan menyampaikannya dengan media, pasti kan sumbernya masih benar karena guru kan referensinya masih benar gitu. Benar. Ya karena menurut aku juga dengan adanya digital yang sekarang yang dominan sekali ini, anak-anak itu krisis ini secara netiketnya itu loh Pak. Karena kan karena tahun kemarin itu
Jokowi itu khusus untuk memperbaiki masalah etika berdigital. Karena saya sempat menjadi narasumbernya 2 kali. Nah ini perlu nih. Gimana? Bagi-bagi, sharing-sharing. Karena berkaitan sama, kalau nggak salah Pak Agus pernah ngisi juga nih. Oh gitu. Terus. Karena saya juga ngisi juga. Saya ngisi khusus di etika digital. Jadi kayak jarimu harimaumu. Kayak iya. Ketika siswa ini sebenarnya baik di dunia sosialisasi, tapi ketika dia di dunia maya dia tuh jadi liar gitu. Betul. Jadi kepribadian ganda. Fokus pemerintahan melalui Kominfo dan lain-lain itu fokus untuk memberikan edukasi itu gitu, karena sangat memprihatinkan. Contoh paling lihat kalau bisa dilihat itu ketika kita melihat berita, contoh misalnya yang ekstrem Lambe Turah misalnya gitu. Komentar apa Lesti Kejora atau gimana. Yang komen itu yang bocil itu liar semua jari-jarinya. Betul. Dia karena merasa kayak yang pertama borderless tadi. Dia merasa kayak ya gua aman, ya. Padahal kan itu rekam jejak digital. Itu yang mempengaruhi karirnya dia nanti. Iya, betul. Someday gitu. Karena kan apalagi perusahaan-perusahaan sekarang ketika dia mau hire, dia akan ngeliat profilmu dulu. Gitu. Betul. Di Instagram, wah liar banget nih orang, ini bahaya nih buat perusahaan, apalagi jabatannya penting, confidential perusahaan dan lain-lain seperti itu. Nah itu yang dikhawatirin seperti itu. Betul. Padahal untuk yang kembali ke filsafat yang tadi itu, nilai-nilai etika itu kuat banget di agama Islam. Contoh misalnya di agama lah, Iya. Nilai-nilai etika itu banyak banget. Nah cuman menurut aku kalau cuman agama Islam itu aja, menurut aku masih kurang cukup, masih kurang kuat. Mungkin harus ditambahin lagi, mungkin harus ada penambahan guru lagi biar gurunya banyak lagi. Mau masuk marketingnya kok ngeri. Untuk Pak Agus yang nonton, hire saya. Oke, gitu aja lah paling mungkin Pak ya. Oke. Karena kita sebenarnya ngetes aja. Mantap. Oke.